Jauh sebelum agama Islam datang yang dibawa oleh Datuk Talua, telah berkembang dalam masyarakat lokal kepercayaan yang diwariskan dari leluhur, baik animisme maupun dinamisme. Kepercayaan lokal dilaksanakan dalam berbagai bentuk upacara atau religius seremonis yang berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Meskipun beragam kepercayaan lokal memiliki kesamaan konsepsi teogoni, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan bayangan orang akan wujud alam gaib atau wujud dewa-dewa. Kuncoro Ningrat, 1977, halaman 229. Kepercayaan lokal yang telah tumbuh di Sulawesi Selatan sebelum kedatangan Datuk Talua, di antaranya Dewata Sewai di Luwu, Patuntung, Kajang, dan Anton Laut, Pulau Salemo. Masyarakat Bulukumba sebelum Datuk Ritiro Khatib Bungsu Abdul Jawad datang membawa ajaran Islam, terutama komunitas orang-orang Konjo yang bermukim di kawasan adat Amatoa, sangat mempercayai adanya suatu kekuasaan tertinggi yang disebut Turiya Rakna. Komunitas adat ini menyelenggarakan berbagai macam upacara agar hidup dapat menjadi harmoni seperti kalomba, matang, dan lain-lain. Berdasarkan sumber histografi lokal, lontara, dan cerita rakyat, dapat diketahui bahwa pembawa ajaran Islam sangat mempertimbangkan aspek dari konsep teogoni masyarakat lokal tersebut. Meskipun latar belakang kedatangan tiga ulama tidak terkait langsung dengan kondisi budaya setempat, Khatib Bungsu Datuk Ritiro dan dua Datuk Talua lainnya datang ke Sulawesi Selatan lebih disebabkan oleh kondisi yang dialami oleh para pedagang Melayu Muslim yang bersentuhan langsung dengan para misionaris berebut pengaruh penguasa kerajaan besar di Sulawesi Selatan, seperti Goa, Siang, dan Supa. Sebelum kedatangan Datuk Talua, yaitu Datuk Patimang, Datuk Ribandang, dan Datuk Ritiro, di Sulawesi Selatan telah ada penganut agama Islam dan Kristen yang berebut pengaruh di lingkungan istana kerajaan-kerajaan di wilayah pesisir barat seperti Goa, Supa, dan Siang. Di kerajaan Goa, pedagang Muslim dan misionaris Kristen datang hampir bersamaan, meskipun penerimaan dan penyebaran ajaran agama kedua pihak tidak bersamaan. Misalnya agama Kristen lebih awal mendapatkan kesempatan diterima di kerajaan Supa dan Siang, tetapi Islam lebih berhasil mendapatkan tempat di kerajaan Goa. Agama Islam pada awalnya dibawa oleh para pedagang Muslim, kemudian disusul oleh ulama, lalu disebarluaskan oleh raja-raja Makassar dan Bugis yang telah Muslim. Berbeda dengan agama Islam, Kristen Katolik dibawa oleh kolonial atau Barat dan pedagang Portugis. Selanjutnya disusul Kristen Protestan yang dibawa oleh orang-orang Belanda. Pada masa pemerintahan Raja Goa IX, Tuma Pak Risi Kalonna, di Bandar Somba Opu telah bermukim berbagai kelompok suku dan etnis, serta warga negara asing. Suku dan etnis datang dari Pulau Jawa, Sumatera, Marangkobo atau Minangkabau, dan Semenanjung Malaka. Lontara Patoriolo Ngagoa bahkan mencatat jika orang Melayu sudah mempunyai kedudukan resmi dalam kerajaan Goa dalam masa pemerintahan Raja Tuni Palangga 1546 hingga 1565. Karena banyaknya orang Melayu yang datang ke Goa, mereka mengutus nahkoda Bonang untuk menghadap raja agar diberikan pemukiman tetap. Untuk menarik simpati raja, nahkoda Bonang ketika menghadap membawa persembahan berupa sepucuk bedil bernama Kamaleti beserta 80 perangkat pinacu, 1 kodi kain beludru, 1 kodi kain sakalat, dan setengah kodi kain cindai atau sutra berbunga. Raja Goa saat itu berkenan memberi daerah pemukiman orang-orang Melayu disertai 4 jaminan. Yang pertama, daerah pemukiman Melayu diletakkan dengan layak. Yang kedua, rumah mereka diberi rasa aman. Yang ketiga, mereka tidak akan ditekan atau nigayang. Dan yang keempat, dipisahkan dari nirapung atau komunitas kebanyakan. Selain Melayu, suku dari daratan Asia yang juga telah datang dan menetap di Somba Opu terdiri dari orang-orang Patani, Pahang, Campa, dan Johor. Matulada 1976 halaman 4. Sebagai tanda kemurahan hati pemerintah kerajaan Goa, pada masa Karang Tunijaluk berkuasa, saudagar-saudagar asing juga diberi keleluasaan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Lontara Patoriolo Ngagoa
Andri Makassar nomor 359, lembar 14, melukiskan jika kebijakan Kareng Tunijallo yang membangun masjid di Mangalekana untuk pedagang warga muslim dengan harapan agar mereka mau tinggal menetap dan memberi kemudahan dalam berangkat menunaikan ibadah haji. Begitu pula bangsa Eropa sudah datang di Sumba Opu. Tercatat sejak tahun 1538 Masehi, orang Portugis sudah bermukim di Sumba Opu yang difasilitasi oleh 2 orang Makassar. Kelompok suku, etnis, dan bangsa yang datang bermukim di Sumba Opu menganut agama berbeda, meski tetap dapat hidup damai dengan memelihara toleransi di antara mereka bersama penduduk setempat atas fasilitas dan perlindungan Raja Goa. Raja Goa sendiri ketika itu belum memperlihatkan keinginan menganut salah satu agama kelompok etnis pendatang. Walaupun demikian, Lontara Patriolonga Goa mencatat Andri Makassar nomor 155 lembar 162. Raja Tunijallo tetap mampu membangun semangat toleransi dengan memberi dukungan bagi muslim menunaikan ibadah haji menggunakan jasa kapal-kapal Portugis. Setelah pendekatan berjalan cukup lama, baru tercatat hasil usaha nyata Islamisasi di Sulawesi Selatan. Usaha Islamisasi secara formal dimulai dengan kedatangan Sultan Ternate ke Sumba Opu pada tahun 1580 Masehi, Patunru 1967, halaman 16 dan 17. Sultan Babullah dari kerajaan Ternate datang dengan tujuan mengajak Raja Goa menerima sekaligus memeluk agama Islam. Tetapi Raja Goa pada saat itu, Imanggorai Kareng Bontolang Kasa Tunijallo, masih sangat ragu-ragu menentukan pilihan antara agama orang Melayu atau Islam, atau agama orang Portugis, yaitu Kristen. Belum adanya pilihan Raja Goa pada salah satu agama yang ditawarkan mengundang perhatian orang-orang Melayu yang telah bermukim di Sumba Opu. Orang-orang Melayu Muslim sangat khawatir apabila mereka melihat ada kecenderungan Raja Goa saat itu agak bersimpati kepada agama Kristen. Melihat sikap Raja Goa tersebut, pedagang Muslim Melayu memandang perlunya guru atau ulama yang dapat membimbing dan meyakinkan Raja Goa akan kebenaran agama Islam. Lantas mereka berinisiatif mencari guru agama Islam dari Pulau Sumatera yang tentu merupakan ulama yang dapat menyampaikan kebenaran ajaran Islam. Ulama yang diharapkan akhirnya tiba pada tahun-tahun pertama abad ke-17 Masehi. Ketika ulama Sumatera yang datang dikenal dengan nama yang pertama Khatib Sulung Datuk Sulaiman atau Datuk Patimang. Yang kedua, Khatib Tunggal Abdul Makmur atau Datuk Ribandang. Dan yang ketiga, Khatib Bungsu Abdul Jawad atau Datuk Ritiro. Kedatangan ketiga ulama tersebut karena diutus oleh Sri Ratu Aceh setelah menerima permohonan atau undangan penduduk yang bermukim di Makassar agar mengirim guru agama untuk menyiarkan ajaran Islam. Hamid 1983, halaman 339. Permohonan kepada Sri Ratu Aceh cukup strategis karena 2 kenyataan. Pertama, peran kerajaan Aceh selama paruh pertama abad ke-17 sebagai pusat utama pembelajaran Islam Nusantara, khususnya tempat perdebatan ajaran dan praktik para penganut sufi, hingga sangat memungkinkan untuk memperoleh guru atau ulama yang handal. Yang kedua, kerajaan Aceh pada saat itu memiliki lembaga yaitu Syekhul Islam, suatu lembaga ulama resmi yang secara khusus didesain untuk memberikan nasihat kepada raja. Burhanuddin 2012 halaman 40. Dengan posisi strategis lembaga ulama di kerajaan Aceh, terbukti memudahkan menjalin komunikasi dan meluluskan permohonan komunitas Melayu di Makassar. Permohonan kepada Sri Ratu Aceh berasal dari komunitas Melayu yang telah bermukim lama di Sumba Opu, bukan penduduk lokal yang masih buta atau masih kurang peduli akan agama Islam, serta belum memiliki kaitan emosi keagamaan dengan ancaman misionaris Kristen, sehingga berpikir mengimbangi misi Portugis dengan memohon dan mengundang ulama. Kedatangan Datuk Ritiro dengan 2 ulama lainnya untuk tugas dakwah menandai awal hubungan kerajaan Aceh dan Sulawesi Selatan. Menurut Lontara Luwu dan Wajo, bahkan meskipun Datuk Talua pertama kali tiba di wilayah Goa, upaya Islamisasi pertama kali dilakukan terhadap raja dan kalangan istana kerajaan Luwu. Hal itu disebabkan Datuk Talua dalam menjalankan misi dakwahnya terlebih dahulu bertanya kepada migran Melayu yang telah lama bermukim di Sumba Opu untuk merancang strategi Islamisasi. Berdasarkan informasi yang sudah dipelajarinya,
Datuk Ritiro bersama Datuk Sulaiman dan Datuk Ribandang telah memilih pengembangan agama Islam melalui jalur istana atau birokrasi kerajaan. Ia bersama dua rekannya pada saat itu tiba di Goa dan langsung mencari tahu raja yang bersedia menerima agama Islam, kemudian secara bersama-sama menyebarkannya. Oleh karena itu, Datuk Ritiro bersama rekannya menjejaki informasi tentang raja yang memiliki kekuasaan dan kekuatan. Mereka lantas bertanya kepada para pedagang Melayu yang bermukim di Goa, siapakah raja yang memiliki kekuatan dan kekuasaan di daerah ini? Pertanyaan Datuk Talua tersebut berkaitan dengan keinginan mereka agar misi dakwahnya efektif dengan dukungan raja yang memiliki karisma kuat, kekuatan, dan kekuasaan yang luas. Di Sulawesi Selatan kala itu, raja merupakan faktor penting karena konsep raja sebagai tumanurung atau wakil kekuasaan dewa-dewa langit, sehingga diteladani rakyat serta pasti tunduk dan patuh atas perintahnya. Oleh karena itu, Datuk Talua berkeinginan mendekati raja agar terlebih dahulu memeluk agama Islam dengan harapan bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama kemudian akan diikuti oleh rakyatnya. Ketika pertanyaan itu disampaikan kepada orang-orang Melayu, mereka senantiasa menjawab, Payung Luwu. Diketahui bahwa kerajaan Luwu pada saat itu dianggap sebagai kerajaan tertua serta diakui kemuliaannya di kalangan raja-raja Bugis dan Makassar. Mendengar jawaban orang-orang Melayu di Sumba Opu, Datuk Talua lantas berangkat menuju ibu kota kerajaan Luwu, Patimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara sekarang. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini, atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah.